terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya dari pujiannya kita yang memuji, zat yang maha kaya dari syukurnya kita semua ini yang bersyukur. Tegasnya bahwa pujian hamba, syukurnya seorang hamba bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan yang kembali manfaatnya kepada hamba itu sendiri. Allahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, totalitas kehidupan manusia itu yang berjalan berputar setiap hari, setiap malam, diakumulasi menjadi satu hari, bahkan diakumulasi menjadi seminggu, bahkan juga diakumulasi menjadi sebulan, bahkan setahun, termasuk sepanjang hayatnya. Kalau mau dibagi, mau dilihat, penilaian Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi hanya dua. Apa itu dua? Kalau dia dalam kehidupannya itu bisa satu ibadah kepada Allah, ada syaratnya. Kalau bukan ibadah, terutama ibadah mahdhah, maka dia muamalah, kebutuhan sehari-hari, pergaulan sehari-hari. Tapi semuanya ini dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ada nilai yang penting di dalamnya dilakukan oleh manusia. Sengaja saya mukadimahnya seperti ini, karena kita akan mengenal hukum bahwa kalau itu ibadah, maka ada hukum asalnya, ada syarat dan rukunnya, tidak boleh keluar dari situ. Kita kenal dengan istilah begini, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum awal segala sesuatu itu, terutama yang muamalah, pergaulan sehari-hari, berbisnis, berdagang, itu hukum awalnya boleh saja. Apa syaratnya kemudian? Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Sampai ada dalil dari Quran dan hadis maupun ijma' ulama yang membatasi sesuatu bahwa ini tidak boleh, ini haram, baru tidak. Tapi hukum awal secara umum boleh. Pemirsa sekalian, sebaliknya dalam ibadah berlaku prinsip hukum yang beda. Al-aslu fil ibadah, hukum asal ibadah itu at-tahrim, haram. Tegas ini pemirsa sekalian. Itu larangan. Hatta yadullad dalilu ala wujubiha. Sampai ada perintah baik dari Quran maupun dari hadis Nabi dan ijtihad para ulama
bahwa ini perintah, ini boleh. Nah, pagi hari ini pemirsa sekalian, kita akan mencoba melihat salah satu perintah agama yang ibadah kepada Allah, tapi karena dia diperintahkan maka boleh. Itulah sebabnya dia harus memenuhi syarat, ada rukun, bahkan ada nanti istilah syarat wajib dan syarat sah. Nah, pagi ini kita mengangkat tema yakni syarat wajib haji. Saya kasih dulu pemirsa sekalian. Apa sih itu syarat? Jangan sampai dalam hidup ini syarat. Kita tidak tahu pengertiannya, apa batasannya itu syarat. Nah, pengertiannya begini pemirsa sekalian. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi, baru bisa dihitung apa yang disyaratkan itu. Jadi syaratnya harus terpenuhi, sehingga tidak sia-sia kalau itu mau diperbuat. Nah, kaidahnya begini, matan tafasyartu, kalau syaratnya tidak lengkap, tidak terpenuhi, intafal masyrutu, maka tidak ada juga apa yang disyaratkan itu. Konteksnya pagi hari ini pemirsa sekalian, syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Maka harus ada syarat yang kita cek satu-satu agar menjadi wajib baginya melaksanakan haji. Syarat ini terpenuhi, baru nantinya melaksanakan ibadah haji bolehlah sah. Nah, ini urutannya pemirsa sekalian. Mukadimah kita agak detail agar tidak sekedar menghitung berapa syarat, tapi ada pengetahuan dasar. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada, tidak sah, tidak wajib yang disyaratkan itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendoakan agar kita semuanya dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah haji yang menjadi dambaan seluruh umat Islam itu. Yang kita populerkan doanya begini. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan juga kesempatan kepada kami untuk menziarahi dua tanah sucimu. Komitmennya gini, ya Allah, jangan panggil kami menghadapmu
kalau belum menunaikan ibadah haji, rukun Islam kelima kami itu. Haji, pemirsa sekalian, kenapa ini doanya penting? Karena sesungguhnya ibadah haji itu yang dipanggil oleh Allah. Pemirsa sekalian. Oke, kita lanjutkan kepada syarat wajib haji. Tapi saya bacakan ayatnya dulu, yang kemudian mengurai syarat wajib itu. Ada ayatnya begini, surah Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Bahwa haji itu ashhurun, beberapa bulan saja. Saya pakai saja. Karena memang haji itu hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu. Bulan apa itu, Ustaz? Orang sudah bisa melaksanakan rangkaian haji pada bulan Syawal. Masuk bulan Zulqa'dah. Lalu masuk di bulan Zulhajjah. Di situ itu puncaknya. Di luar ini, jangan. Kecuali umrah. Kalau umrah tidak ada larangan. Tapi ayat ini, al-hajju ashhurum ma'lumatun. Haji itu pada bulan-bulan yang maklum, tidak boleh di luarnya itu. Tidak ada wukuf di luar 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Itu pemirsa sekalian. Ayat ini menegaskan kemudian bahwa persyaratan haji itu satu kita sebutkan. Syarat wajib haji. Artinya seseorang menjadi wajib baginya untuk mendaftar bisa menunaikan ibadah haji. Yang pertama ini sama dengan umumnya perintah agama dalam Islam. Al-Islam harus muslim. Tidak boleh dan jangan diproses perhajiannya kalau dia bukan muslim. Pasti nih. Karena tidak boleh mendakwahkan rukun Islam itu kepada yang luar agama. Itu bisa menjadi pemaksaan, menjadi tidak toleran, menjadi tidak moderat kira-kira. Yang kedua, al-Islam al-bulughu, baligh. Apa itu baligh, Ustaz? Baligh adalah batas usia tertentu yang menyebabkan dia masuk kategori mukallaf atau taklif. Apa itu taklif lagi, Ustaz? Adalah batas tertentu orang kena hukum Islam. Kalau dia sudah balik, bisa 15 tahun, maka dia wajib sholat. Sudah berdosa kalau tidak sholat. Sama juga dengan haji. Dia belum wajib haji kalau belum balik. Tidak boleh bilang, saya haji saja, tapi sholatnya tidak. Namanya mukallaf itu seluruh yang menjadi hukum bagi orang dewasa dalam Islam wajib dia amalkan pada saat memenuhi. Itu mukallaf. Balik. Yang ketiga, al-aqlu, sehat. Pasti kan tidak ada orang yang mau pergi haji kalau tidak sehat. Akalnya maksudnya. Jadi berakal sehat. Bagi yang tidak sehat akalnya, tidak boleh, malah berbahaya. Yang keempat, kita percepat saja, ini syarat wajibnya haji adalah merdeka. Apa itu merdeka? Kalau sekarang ini kita hampir tidak ada pembahasan yang ini karena di negeri kita tidak ada namanya hamba. Cuma sering ada perilaku merasa menguasai orang, mengurangi hak-haknya orang. Ini yang tidak boleh. Pemirsa sekalian, Islam menjadikan hampir seluruh perintah agama boleh dilakukan hanya dengan merdeka. Haji ini. Karena Islam tidak setuju dengan prinsip perbudakan. Tidak boleh. Itu ya. Jadi itu secara pelan-pelan tapi serius, ajaran Islam itu tidak membolehkan. Bahwa dulu ada karena proses di masyarakat, iya. Nah, itu
merdeka. Yang keempat, istita'ah. Nah, ini yang paling banyak kita bahas. Apa itu istita'ah, Ustaz? Istita'ah itu adalah mampu. Ibadah haji ini pemirsa sekalian, ini yang paling banyak sering dibahas. Kalau yang lain Islam, balik, berakal itu otomatis. Kalau istita'ah ini adalah orang yang mampu menunaikan ibadah haji. Dua hal. Pertama, haji itu harus mampu biaya finansial. Kalau Indonesia itu sekarang baru dapat nomor posi pada saat menyetor awal 25,5 juta atau bulatkan sajalah 26 agar mudah. Tinggal sisanya nanti dilunasi pada saat waiting list kita sampai. Tiba kita punya giliran. Itu satu. Yang kedua, istita'ah itu adalah mampu atau sehat menunaikan ibadah haji. Pemirsa sekalian, saya mau tambahkan ke kita, walau ini sudah maklum di berbagai media. Perhajian di atas tahun 2024 itu, 2023, 2022, sebelum-sebelumnya, istita'ah itu lebih dominan kepada finansial. Artinya, seseorang yang sudah ada nomor porsinya, sudah sekian tahun, dia menunggu, boleh melunasi pada saat daftar nominasi dikeluarkan di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tapi 2024, lewat kebijakan Gusmen, Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas saat ini, itu istita'ah menjadi ada kebijakan yang menurut saya sangat sehat. Apa itu? Kalau istita'ah dari segi pendanaan iya. Tapi masuk menjadi istita'ah juga adalah periksa dulu kesehatannya, baru dianjurkan melunasi. Kalau tidak sehat fisiknya, ada pertimbangan lain. Karena begitu antrian, ya silakan berobat dulu. Maknanya juga luar biasa. Agar yang sakit tapi menjelang perhajiannya lebih serius menjaga kesehatannya. Karena wajib hukumnya kembali dana hajinya seseorang, na'udzubillah ya, kalau dia sudah masuk nomor porsinya. Dia sakit apalagi meninggal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, tidak ada yang menginginkan ini. Tapi sebagai penyelenggara perhajian, Kementerian Agama itu wajib hukumnya dikembalikan kepada yang punya kalau dia tidak bisa menunaikan ibadah haji. Itulah sebabnya istita'ahnya dalam bentuk kesehatan didahulukan sebelum melunasi. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Istita'ah ini karena luar biasa, haji itu dikenal dua istilah. Ibadah haji adalah ibadah maliyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Apa itu, Ustaz? Ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilaksanakan secara fisik. Sholat, ada rukunya, ada itidalnya, ada sujudnya. Cukup itu. Tidak perlu biaya. Kecuali pakaian, kan tidak mahal itu kalau pakaian. Tapi kalau maliyah, besar biaya di situ, harta istilahnya, maka disebutlah ibadah haji ini lengkap. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Kita lanjutkan setelah jeda sedikit. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam bicara tentang haji, yang terpenting bagi kita sekalian itu adalah selalu berdoa. Sengaja berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain tadi itu. Karena tantangan bagi kita umat Islam dewasa ini, itu antrian kaum muslimin sedunia itu luar biasa. Mungkin ada yang sedikit bertanya, Kak, kenapa karena dibatasi itu haji? Kasih pergi semua sedunia, kan bagus itu berhaji. Pemirsa sekalian, ada yang harus kita tahu sama-sama. Ibadah haji itu Ashhurum ma'lumatun, tadi ayatnya saya bacakan, bulannya tertentu, tempatnya tertentu. Nah, ada satu tempat yang tidak seluruh wilayah Saudi itu bisa diterbangi lalu masuk wilayah pelaksanaan ibadah haji. Itu problemnya. Jadi ada wilayah tertentu yang dikategorikan tempat pelaksanaan ibadah haji. Misalnya wukuf. Tidak sah haji kalau tidak di sekeliling Arafah. Itu berapa kilometer? Itu sedang diajukan bagaimana caranya bisa tidak diperluas itu. Nah, kalau pikiran manusia boleh jadi kita bilang perluas saja. Dibayangkan kayak masjid. Kalau masjidnya muat 1.000, ya kenapa? Karena ini banyak sekali jamaahnya, kasih 100.000. Tidak begitu kalau haji. Dia harus memenuhi syarat tadi. Apa yang dibahas oleh ulama masih terbatas lokasinya. Itu pemirsa sekalian. Itulah sebabnya antrian haji di Indonesia saat ini, kalau kita cek per hari, misalnya Bapak Ibu daftar hari ini, dapat nomor porsi dari Kementerian Agama, langsung cek di aplikasi Haji Pintar, 35 tahun atau 32 tahun. Antrinya begitu, karena tidak bisa kita hanya menghitung pesawat, pokoknya pergi, dan tidak begitu itu. Itulah tantangannya pemirsa sekalian. Nah, itulah sebabnya persyaratannya kita sebut. Saya persingkat jamaah sekalian. Syarat wajib tadi kita sepakat ada 5. Pertama, saya ulang saja agar mudah diingat. Islam, balik, berakal, merdeka, dan istita'ah. Ada ulama yang menambahkan 6. Namanya tertib. Ada ulama yang bilang tidak usah disebut 6. Karena kalau diurut Islam, balik, berakal, merdeka, istita'ah itu kan rapi ada yang hitung hanya 5. Kira-kira gitu pemirsa sekalian. Tidak boleh dipertengkarkan perbedaannya. Yang memasukkan tertib. Nah, ada yang sering karena Indonesia ini makmur. Negara-negara di dunia ini kecuali yang perang terus itu Allah kasih kesejahteraan. Ada anaknya belum balik. Diantar atau dibawa oleh bapaknya. Lagi gembira diniatkan juga pendidikan. Anakku soleh ya Allah. Apapun nanti profesi yang dia miliki, bakat yang bisa ia kembangkan, saya serahkan ya Allah. Tapi saya mau soleh modalnya. Salah satunya, selain selalu bagus sekolahnya di Indonesia, juga mampu memberangkatkan haji. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Nah, begini pemirsa sekalian. Orang yang pergi haji, yang belum memenuhi syarat tadi, ada pembahasan khusus kepada anak-anak yang belum baligh. Apa? Nah, saya bacakan hadisnya supaya kita tegas kalau agama itu ada dalil yang mendukung. Tidak hanya merubah-rubah. Nanti kita jelaskan. Bagaimana hajinya anak kecil yang dibawa oleh bapaknya? Saya bacakan hadisnya begini.
Inna mra'atan, ini diriwayatkan oleh Muslim. Inna mra'atan rafa'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sobiyan. Mengangkat atau membawa seorang bayi kepada Nabi, baru dia bertanya, ini musim haji. Alihada hajjun, apakah ini terhitung berhaji wahai Rasul? Nah, ini pertanyaannya nih. Alihada hajjun, apakah ini termasuk haji atau sanda hajinya? Apa kata Nabi? Qal na'am. Saya kasih tegas di situ. Na'am, iya, dia berhaji. Artinya sah hajinya. Itu. Sah hajinya. Walaki ajrun, bahkan kamu mendapat pahala haji karena kamu haji. Ada juga pahalamu karena mengantar anak ini. Apalagi niat pendidikan tadi. Kesimpulannya pemirsa sekalian. Hajinya anak-anak yang belum balik berdasarkan hadis Muslim ini oleh cerita seorang perempuan yang dihadapkan langsung kepada Nabi, sah hajinya. Pertanyaannya mungkin ada yang balik ke saya. Ustaz tadi bilang syaratnya harus balik. Nah, ini tidak balik. Nah, ada catatannya. Apa catatannya? Ini solusinya. Inilah indahnya hukum Islam. Ini enaknya berislam kalau ditahu bahwa bagi orang yang mampu orang tuanya menghajikan anaknya, mengantar anaknya melakukan ibadah haji, itu sah hajinya, artinya ada pahalanya, bukan sia-sia. Tapi kalau nanti dewasa sang anak ini masih ada kemampuannya, alhamdulillah warisan orang tuanya orang mampu tadi, tetap kena melaksanakan ibadah haji. Ini sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, bukan saya yang berijtihad ini. Ada pengecualian bahwa hajinya sah karena memenuhi syarat dan rukun, dia wukuf di Arafah juga, dan ada nilai maslahah di dalam. Tetapi nanti kalau misalnya dia sukses, atau juga masih kekayaan itu, finansial haji itu masih warisan dari orang tuanya, tetap kena wajib haji pada saat ia sudah balik berakal dan sejahtera nantinya, sehat walafiat. Pemirsa sekalian, sebagai kesimpulan bahwa Islam itu termasuk dalam seluruh ibadahnya itu lengkap dengan panduan-panduan yang memudahkan kaum muslimin asal ia mau buka literasi, ia mau fahami, termasuklah pagi hari ini tentang syarat wajibnya haji, termasuk ada di dalamnya hal yang dibahas pengecualiannya dalam hal anak kita yang diantar haji itu. Mudah-mudahan dia anak-anak yang begitu karena banyak diantar oleh orang tuanya menjadi soleh, solehah, tidak usah dihalangi, dia menjadi tanggungan orang tuanya dan sebuahlah kemuliaan, sebuah kesyukuran mendalam. Ayo kita berniat seperti itu, bisa mengantar keluarga kita, apalagi kalau orang tua kita, itu akan lebih bagus. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.